Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufiani Padilla dengan NIM 19591267. Saya dari Prodi PGMI 6I. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PTK yang berbentuk proposal dengan dosen pengampu Bunda Ummul Khair MPD. Baiklah, di sini saya akan membacakan proposal saya yang berjudul penggunaan alat peraga pada bilangan pecahan untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 dalam pembelajaran matematika dengan pokok bahasan penjumlahan bilangan pecahan. Yang pertama sekali yaitu ada pembelajaran matematika yang efektif. Matematika yang efektif yang di sini dimaksudkan oleh saya yaitu merupakan suatu bahan kajian yang memiliki objek abstrak dan dibangun melalui proses penalaran deduktif. Apa sih penalaran deduktif itu? Penalaran deduktif yaitu kebenaran suatu konsep yang diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran yang sebelumnya. Sehingga keterkaitan antar konsep dalam matematika bersifat sangat kuat dan jelas. Menurut Jerome S. Bruner, menekankan bahwa setiap individu pada suatu waktu akan mengenal peristiwa atau benda yang ada di dalam pikirannya. Seperti dia membaginya menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap enaktif, ikonik, dan juga simbolik. Penerapan ketiga tahapan tersebut dalam kegiatan pembelajaran matematika adalah sebagai berikut. Tahapan pertama dimulai dengan menggunakan benda atau model konkret di sekitar anak seperti dalam penjumlahan dengan membawa pensil, lidi, sedotan, buku, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada tahapan ikonik dengan menggunakan model semi konkret atau model gambar seperti gambar buku, pensil, kelereng, dan sebagainya. Lalu bisa juga menggunakan model semi abstrak atau model diagram yang menggunakan tanda-tanda tertentu, misalnya menggunakan turus atau teli. Lalu juga bisa menggunakan bundaran atau dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada tahap simbolik. Tahap simbolik yaitu menggunakan simbol secara abstrak dan penggunanya bisa mengerti, misalnya angka 3 itu tidak perlu menggunakan gambar 3, tapi kita bisa menggunakan simbolik, jadi mengartikannya itu tuh bilangan 3. Lalu tahap terakhir menggunakan wujud dari pembelajaran matematika sebagai bahasa simbol pada arti yang bersifat abstrak. Selanjutnya yaitu pemanfaatan media pembelajaran yang efektif. Kata media yaitu berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Oleh karena itu, pembelajaran efektif, guru perlu menggunakan media yang disesuaikan dengan mata pelajaran. Untuk mendapatkan pembelajaran yang efektif yaitu dengan menyampaikan materi diseragamkan dengan alat media yang disesuaikan dengan mata pelajaran. Media yang efektif di sini yaitu artinya terjadi komunikasi 2 arah secara aktif antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu menggunakan demonstrasi yang efektif. Apa sih maksudnya demonstrasi yang efektif di sini? Maksudnya yaitu guru harus mempertimbangkan waktu, alat yang dipakai, terus juga bisa menjangkau seluruh siswa. Maksudnya itu misalkan kita menggunakan alat peraga, maka kita perlu memberikan waktu siswa untuk mencobanya. Misalkan ada 23 siswa, maka satu persatu atau kita buat per kelompok untuk mencoba alat demonstrasi yang kita buat. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan prosedur penelitian. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan, yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, yang ketiga ada tahap pengamatan atau observasi, yang terakhir ada refleksi. Selanjutnya yaitu ada alat pengumpulan data. Di sini alat pengumpulan data yang saya pakai yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu butir soal tes unjuk kerja. Di sini yang dimaksudkan butir tes unjuk kerja yaitu untuk mengetahui kemampuan awal tentang materi penjumlahan pecahan biasa, pecahan campuran. Soal ini berbentuk tes ya, misalkan tertulis dan dilakukan pada akhir pembelajaran.
Yang kedua yaitu ada lembar observasi. Lembar observasi ini berupa bentuk lembaran pengamatan yang digunakan untuk mengamati proses kegiatan pembelajaran. Yang terakhir ada pedoman wawancara, yaitu pedoman wawancara yaitu untuk mengetahui bagaimana sih hasil akhir atau proses dari pembelajaran yang telah dilakukan selama siklus 1 dan juga siklus 2. Oke, baiklah, di sini kita akan melanjutkan hasil akhir dari persiklus yang telah saya lakukan. Dalam pertemuan 1 dan 2 didapatkan hasil bahwa secara umum dapat dijelaskan atau dikatakan bahwa perbaikan pembelajaran berjalan secara cukup baik dan juga nilai rata-ratanya naik 3,6 dalam skala 1-5 orang, dan presentasi belajarnya siswa cukup dengan nilai 79,2. Setelah saya melaksanakan penelitian tindak proposal ini, saya mendapati ada 4 hal yang perlu kita sebagai guru itu perlu banget untuk teliti, karena kalau kita tidak teliti maka siswa-siswanya tidak akan mencapai nilai semaksimal mungkin atau sebaik mungkin ya. Yang pertama yaitu saya menggunakan pemanfaatan alat peraga atau media pembelajaran agar siswanya bisa paham apa yang saya jelaskan, materi pembelajaran yang saya bahas dengan menggunakan alat peraga yang sesuai dengan pembelajaran. Yang kedua yaitu keterlibatan siswa pada alat yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan alat hitung misal kita contohkan dalam bentuk sapu lidi, bukan sapu lidi itu lidi. Terus kita bisa pakai alat hitung, misalkan seperti bilangan pecahan, untuk alat hitungnya seperti alat hitung itu ada. Lalu yang ketiga ada pengaktifkan siswa, yaitu kita bisa menarik perhatian siswa dengan menggunakan alat demonstrasi yang kita bawa. Yang keempat yaitu memberikan arahan atau bimbingan kepada siswa sesuai dengan alat peraga yang telah kita bawa. Maka dari semua yang telah kita laksanakan tadi, didapatkanlah hasil yang semaksimal mungkin dan siswanya paham, mengerti, terus juga lebih senang, enjoy saat mengikuti pembelajaran matematika karena menggunakan alat peraga yang menarik di setiap pertemuannya. Baiklah teman-teman atau adik-adik semuanya, itulah tadi video pemaparan presentasi proposal untuk tugas PTK dari saya Lupiani Padilla. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.